Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya kembali ingin menyampaikan tentang pemahaman untuk menjaga kemurnian terkait akidah Islam yang lurus dan murni serta menghindarkan pencampur adukan dengan berbagai tambahan yang bisa menyebabkan kesesatan dalam berakidah Islam. Adapun topik penjelasan yang saya sampaikan kali ini adalah tentang pemahaman Quran versus hadis agar tidak membingungkan serta menjadikan umat tergelincir dalam keyakinan yang seharusnya ikut sepenuhnya hanya kepada aturan Allah. Tidak ada ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk mengikuti hadis Bukhari Muslim dan para imam mazhab lainnya, tidak ada juga disebut sunnah Rasul yang harus diikuti dalam Quran, dan sebenarnya yang dimaksud ikut Rasul adalah ikut petunjuk Quran sebagai petunjuk yang disampaikannya melalui Nabi. Sebenarnya semua contoh perkataan dan perbuatan Nabi baik interaksi dengan Allah dan dengan kaumnya dan umat yang diserunya sudah tercatat dalam Quran dengan rinci, tidak perlu lagi penjelasan hadis yang dibuat-buat oleh para perawi dan imam ratusan tahun kemudian setelah Nabi wafat, yang justru banyak kontradiksi dengan Quran. Jika ikut hadis berarti ikut manusia bukan ikut petunjuk Allah, sangat sulit hadis bisa dijamin sahih kebenarannya karena itu pasti merupakan karangan manusia yang dibuat ratusan tahun kemudian setelah Nabi tiada. Sebenarnya, untuk memahami Quran tidak perlu hadis karena Quran itu sendiri sudah menyebut banyak kata hadis dalam berbagai ayat yang menjelaskan konteks terkait ayat tersebut. Dan mayoritas ayat Quran adalah bersifat muhkamat atau jelas secara bahasa sebagai huda dan furqan sehingga tidak perlu lagi ditafsirkan oleh hadis apalagi hadis palsu. Jika ditelusuri dalam hadis sebenarnya tidak ada yang menjelaskan serta menunjuk sebagai penjelasan atas ayat Quran tapi hanya merupakan cerita yang katanya dari sanad yang satu ke sanad yang lain yang ketika dibuat oleh para perawi dan para imam sebenarnya orangnya yang disebut sumber sanad sudah tidak ada di dunia. Sebenarnya Nabi sendiri pun tidak diperbolehkan membuat hukum oleh Allah selain yang telah ditetapkan bahkan ada beberapa perbuatan Nabi yang ditegur oleh Allah disebutkan dalam beberapa ayat Quran, jadi tidak ada sebenarnya yang disebut sunnah Nabi. Kita umat Islam tidak boleh juga mengikuti semua perbuatan Nabi secara total 100%, seperti mengaku Nabi, serta menyebutkan perbuatan Nabi yang bersifat pribadi keluarga yang justru malah banyak di blow up oleh hadis, seperti banyak hadis menyebut Nabi berpoligami dengan banyak istri. Ada yang menyebut 9 istri atau lebih, serta menikahi Aisyah yang usianya masih anak kecil, seolah menuduh pedofil, yang sebenarnya berisi tuduhan palsu. Hal ini sebenarnya kurang etis untuk dipublikasi oleh perawi hadis. Para ulama seharusnya berhati-hati dalam mengutip hadis, karena bagaimana tanggung jawabnya nanti jika kita berani mengatakan bahwa Nabi pernah berkata atau berbuat sesuatu padahal sesungguhnya Nabi tidak pernah berkata, atau ekakukan perbuatan yang disebutkan. Berarti melakukan dusta atas nama Nabi dan tanggung jawabnya berat di hari hisab nanti. Sebagai kesimpulan Nabi tidak pernah membuat hukum tambahan selain Quran dan untuk yang bersifat hubungan sosial pun Nabi tidak membuat hukum tetapi hanya berupa perjanjian atau kesepakatan seperti contoh membuat piagam Madinah yang tercatat dalam sejarah. Demikianlah penjelasan topik bahasan ini semoga memberikan wawasan bagi umat Islam agar bisa memahami dan menjaga kemurnian agama Islam yang hanya merujuk kepada kitab Quran sebagai kaidah yang ditetapkan oleh Allah serta terhindar pemahaman yang datang dari bisikan setan yang